Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Padli Ramadan dari PPL Universitas Mangkurat, Program Studi Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan ini saya akan menemani dalam belajar dengan menggunakan metode daring. Metode daring kali ini kita akan menggunakan Google Classroom dan video daring di laman YouTube. Nah, jadi dalam pembelajaran daring ini nanti saya akan memberikan materi berupa video, kemudian ada juga seperti tugas-tugas yang akan saya bagikan di Google Classroom. Bagaimana sebelumnya kabar-kabar anak-anak semua? Ya, saya harap juga baik-baik saja di sana. Apalagi kita sedang dalam masa pandemi corona ini, semoga kita dalam keadaan sehat dan dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan juga belajar jujur. Jadi saya akan membimbing kalian dalam pengajaran daring ini sampai 6 pertemuan dengan saya, maupun nanti juga ada Bapak Yusuf, mungkin juga ada nanti beberapa kali pertemuan ada dosen saya juga, Prof. Jumadi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pelajaran daring ini. Pada pembelajaran daring hari ini, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Adapun tujuan dari pembelajaran daring kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian struktur kebahasaan dari teks eksposisi, dan yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan pada teks eksposisi yang dibaca. Pada bagian ini kita akan menganalisis struktur teks eksposisi. Menganalisis struktur teks eksposisi bertujuan memahami bagian-bagian teks eksposisi itu sendiri. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Istilah merupakan salah satu ciri kebahasaan teks eksposisi. Silakan kalian untuk mencermati teks eksposisi berikut ini yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Dari teks yang kalian baca tadi, dapat diidentifikasi kebahasaannya seperti berikut ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasinya menggunakan menggolongkan adjektiva atau kata sifatnya. Di sini terdapat 3 adjektiva atau kata sifat. Yang pertama, serius, yang memiliki makna leksikal sungguh-sungguh. Selanjutnya, ada kata sifat punah, yang memiliki makna leksikal habis semua hingga tidak ada sisanya. Dan kata sifat yang terakhir adalah tinggi, yang memiliki makna leksikal jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah. Kita masuk kepada bagian 2, yaitu afiksasi. Dalam teks eksposisi dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi. Contoh kata bentukannya yaitu penipisan, jenis katanya nomina, imbuhan pe dan an, yang
yaitu memiliki kata dasar tipis. Oleh karena itu, kata dasar tipis tersebut menjadi kata bentukan penipisan. Di sini tiga-tiganya merupakan jenis kata adjektiva. Selanjutnya, kepunahan. Kepunahan ini adalah jenis kata nomina, imbuhan ke an, yaitu kata dasarnya punah. Sehingga punah ditambah imbuhan ke an menjadi kepunahan. Dan kata yang ketiga adalah diperparah. Diperparah merupakan jenis kata verba, imbuhan diper. Kata dasarnya parah. Ini juga merupakan jenis kata adjektiva. Pada nomor 3 ini kita memasuki dalam bagian istilah. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Contoh istilah yang terdapat pada teks eksposisi yang tadi kalian baca, di sini tertulis ada dua. Yang pertama, polusi, yang bermakna pencemaran. Dan yang kedua adalah habitat, yang memiliki makna. Di sini habitat mempunyai 3 makna. Yang makna pertama adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Makna kedua, bio tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Dan yang ketiga, geo tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Selanjutnya kita memasuki bagian 4, yaitu fakta dan opini. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Pada tabel fakta, contohnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Dalam tabel fakta ini, kita dapat melihat data-data yang akurat dan dapat dipastikan keasliannya, seperti tanggal, jumlah narapidana, dan kasus yang menimpa narapidana tersebut. Pada tabel selanjutnya yaitu opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, pada tabel yang ini terdapat kalimat-kalimat yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Pada bagian 5 yaitu kalimat verbal atau kalimat berpredikat verba atau kata kerja. Kalimat verbal terdiri atas dua, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Contoh kalimatnya yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kalimat ini kita golongkan menjadi kalimat aktif transitif. Selanjutnya pembuktiannya yaitu dapat kita ubah menjadi kalimat berbagai masalah lingkungan yang serius dihadapi bumi saat ini. Jadi dapat kita ubah ke kalimat pasif. Selanjutnya, kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini diikuti bencana bagi manusia. Nah, ini termasuk contoh kalimat aktif transitif. Kalimat selanjutnya, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Kalimat ini juga tergolong kalimat aktif intransitif. Berbeda dengan kalimat yang di atas tadi, kalimat aktif transitif. Jadi yang di bawahnya, masalah lingkungan itu adalah kalimat aktif intransitif. Dan kalimat yang terakhir yaitu merupakan kalimat aktif intransitif juga, yang berbunyi, bumi menangis lagi karena ulah manusia. Banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana. Silakan kalian untuk mencermati teks berikut ini yang berjudul Saatnya Kita Beraktivitas di Rumah. Nanti akan dikirimkan juga tugas di Google Classroom-nya mengenai teks eksposisi yang berjudul Saatnya Kita Beraktivitas di Rumah.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada materi yang belum dipahami atau sulit dipahami, bisa nanti ditanyakan melalui kolom komentar atau WA. Untuk tenggat waktu pengerjaan tugas nanti juga akan diberitahukan melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.